Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan ini pasti ada masanya, masa di mana kehidupan di bumi akan musnah dan akan muncul kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah mulai nampak. Itu tandanya kiamat sudah tak lama lagi akan tiba. Sebagai umat muslim, kita seharusnya bersiap menghadapi kiamat yang akan datang itu. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang kekal abadi selamanya. Di Indonesia sudah ada tandanya, yaitu 4 gunung berapi yang sedang aktif secara serentak erupsi, serta disertai dengan ledakan-ledakan. Ada juga gempa yang juga terjadi secara berdekatan waktunya di Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melakukan tampis, Allah sedang saring ke bumi, Allah sedang mengayak bumi ini menjadi suci dan bersih, Allah sedang melakukan pembersihan. Para pakar dan ahli saja tidak mengetahui dentuman apa yang banyak didengar oleh banyak orang, apalagi kita. Dan tidak usah kita berspekulasi mencoba memperkirakan yang tidak kita tahu. Dentuman di akhir zaman yang disebutkan oleh Allah dengan sebutan Al-Ba'wa Satul Qabara, pada suatu hari nanti akan hantamkan untuk bumi sebuah hantaman yang sangat besar dari langit. Hantaman itu akan terjadi di malam hari, melenggegar di langit. Standar malam hari bukanlah standar di Indonesia, bukan juga Eropa. Standar malam hari adalah standar negeri Jazirah Arab karena terjadi malam hari di sana. Hantaman yang besar itu akan didengar oleh orang di sejuru Jazirah Arab, dan jika seandainya media massa bisa mengetahui, maka seluruh media dunia akan ikut memberitahukan. Ada 2 hantaman besar, yaitu yang pertama, hantaman besar menuju tanda besar kiamat, dan yang kedua, hantaman besar kepada kiamat. Pada hari hantaman terjadinya kiamat, anak kecil, bahkan anak bayi pun akan ditinggalkan ibunya yang sedang menyusuinya. Anak-anak kecil yang usianya 2 atau 3 tahun langsung berubah karena dahsyatnya hantaman itu. Akan tetapi, hantaman menuju tanda-tanda besar kiamat tidak seperti itu. Hantaman itu akan menimbulkan duhon, akan menimbulkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Karena hantaman tersebut akan menabrak bumi, kemudian menjadikan bumi gelap gulita. Karena partikel-partikel bumi melayang ke angkasa dan menutupi bumi secara cepat. Pada saat itulah manusia memang benar seperti di dalam perut ikan, kondisi Nabi Yunus terulang kembali kepada manusia. Untuk orang-orang yang beriman, kondisi Nabi Yunus tentu saja perlu diingat kembali. Bagaimana kiat dan cara Nabi Yunus yang diceritakan oleh Rasulullah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Tentang bagaimana cara amalan dan kiat-kiat Nabi Yunus sehingga dia selamat melewati 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. Menurut para ahli tafsir menyatakan, lamanya Nabi Yunus di dalam perut ikan adalah 1 minggu atau 7 hari. Ada juga yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan juga 20 hari, dan ada juga yang mengatakan 40 hari. Lamanya Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, 1 menit saja kita tidak mendapatkan udara untuk kita hirup, 1 jam saja kita tidak dapat bernafas, kita tidak akan mampu melanjutkan hidup ini. Saat ini kita sedang mendengar dan membaca ayat-ayat Al-Quran, pengabadian Allah tentang kisah Jainun atau Nabi Yunus. Dan kita juga mendengarkan dari hadis sahih Imam Muslim dari Rasulullah SAW bahwa siapapun yang hidupnya ditempa oleh bencana yang mengerikan,
yang bisa menyebabkan kematian, yang bisa menyebabkan kehancuran, dan yang bisa membinasakan segalanya yang datang kepadanya bencana tersebut. Lalu dia berdoa kepada Allah dengan doa Zunnun, dengan doanya Nabi Yunus dalam perut ikan. Apabila ia membaca itu, lalu dia berdoa dengan itu, Allah pasti akan melepaskannya. Inilah yang dibaca dikir-dikir di mana Rasulullah mengatakan, makan minum kalian pada masa itu hanyalah zikir. Zikir yang bisa melepaskan kita dari segala macam kurban dan juga bala yang ada di muka bumi ini juga adalah zikir Nabi Yunus. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selama-lamanya dan juga kita bisa terapkan dan juga amalkan. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang hari kiamat adalah perkara yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bahkan malaikat, nabi, rasul ataupun siapapun tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Namun Allah memberikan tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Dan berikut adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi, lalu munculnya Dajjal, Nabi Isa memimpin dunia, munculnya Yajud Majud, lalu matahari terbit dari barat, munculnya dabbah atau sejenis binatang melata, dan kabut dan angan-angan yang berhembus, lalu munculnya api dari Yaman, terjadinya gempa di mana-mana dan kehancuran Ka'bah. Itulah 10 tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Apabila tanda-tanda tersebut sudah nampak, maka itu artinya kiamat sudah semakin dekat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu berada di jalan Allah. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.